Semakin banyak kita buat konten, semakin banyak kita upload konten di sosial media, baik itu di YouTube, TikTok, Facebook, IG, Instagram, Twitter, atau snack video. Teman-teman bisa upload konten teman-teman di mana aja teman-teman mau. Tapi semakin banyak kita upload konten di berbagai sosial media, maka semakin cepat video kita itu viral, konten kita itu viral. Dan kita pun akan mendapatkan penghasilan yang maksimal dengan konten kita itu. Jadi kreator itu begini ya teman-teman, produk kita itu adalah konten. Jadi teman-teman kalau seandainya ingin sukses, ingin jadi kreator yang produktif, yang profesional, tentu itu hasilnya dilihat dari konten kita. Apakah konten kita itu benar-benar disukai dan diminati oleh para penonton. Itu tergantung konten yang kita upload di sosial media. Mungkin sebagai kreator pemula atau awal-awal kita bikin konten, kita itu bingung ya teman-teman. Pengen dapat subscriber banyak, jam tayang terus bertambah, atau follower juga kalau seandainya itu di akun sosial media lainnya. Namanya follower ya teman-teman. Follower sama subscriber sebenarnya itu sama. Hanya saja katanya aja yang berbeda mungkin. Jadi begini teman-teman. Kalau seandainya kita itu bikin konten konsisten, baik itu kita konsisten upload, konsisten pahami minat penonton, dan konsisten kreatif, maka kita itu akan berkemungkinan besar untuk sukses. Karena seorang yang selalu berusaha untuk konsisten pasti akan sukses. Jarang-jarang kalau itu gagal ya teman-teman. Jadi step-step untuk jadi kreator itu berawal dari begini ya teman-teman. Kita itu sebagai konten kreator tentu saja tugas kita itu bikin konten. Setelah kita bikin konten, edit konten sampai maksimal, sampai benar-benar kita itu merasa puas dengan konten yang kita buat, lalu kemudian kita upload. Setelah kita upload, tentu saja kita menunggu hasil dari konten yang kita upload itu. Apakah subscriber kita, follower kita itu bertambah setelah kita itu upload konten, atau masih stuck begitu aja. Kalau seandainya kita udah upload banyak konten, udah konsisten, yang kita rasa kita itu udah konsisten ya teman-teman, tetapi masih aja subscriber kita itu nggak bertambah, follower kita nggak bertambah, atau bahkan viewer video kita, VV kita juga stuck begitu aja, nggak nambah-nambah. Hasilnya sih sedikit mengecewakan kalau begitu ya teman-teman. Tetapi untuk jadi kreator yang sukses, apapun hasilnya, kita itu tetap semangat, tetap konsisten teman-teman. Karena ini adalah sebuah proses dimana kalau seandainya kita menjadi kreator yang sukses, orang yang sukses, tentu kita itu harus melewati beberapa proses. Sama halnya dengan masakan, hidangan. Setiap hidangan itu yang enak itu pasti melewati berbagai proses. Begitu juga dengan matangnya kita menjadi kreator yang sukses. Kita tentu harus melewati berbagai proses. Jadi apa aja proses kita itu menjadi konten kreator? Mulai dari nol, dari awal. Awal-awal bikin konten seorang kreator itu pada umumnya atau bahkan semuanya ya teman-teman bingung mau memulai dari mana. Jadi kalau ingin memulai, teman-teman mulai aja dulu dari jenis konten. Pilih jenis konten apa yang teman-teman paham, yang teman-teman itu ahli di bidangnya, atau teman-teman hobi di bidangnya, berbakat di bidang itu. Kalau seandainya teman-teman udah paham dengan jenis konten dan sudah memilih jenis konten yang teman-teman buat, yang akan teman-teman buat di akun sosial media teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa membuat konten sesuai dengan jenis yang teman-teman pilih tadi. Selanjutnya, setelah kita memilih jenis konten yang akan kita buat, yang akan kita update di akun sosial media kita, lalu kita lanjut proses membuat konten. Apapun kata dunia teman-teman, jangan dipikirkan. Pokoknya teman-teman update lah, buatlah konten teman-teman itu sesuai dengan apa yang teman-teman sukai, apa-apa yang teman-teman minati. Karena kalau seandainya kita sudah suka dengan konten kita, tentu orang lain pasti suka ya teman-teman. Karena orang lain itu juga orang, sama dengan kita, sama-sama orang. Mungkin di luar sana atau di dalam pikiran kita, perasaan kita mungkin mustahil bagi seorang yang biasa-biasa aja, atau mungkin bagi seseorang yang dianggap rendah oleh orang sekitarnya itu untuk sukses menjadi seorang kreator.
Nggak ada yang mustahil di dunia ini teman-teman, nggak ada. Pokoknya semua itu bisa-bisa aja, mungkin aja terjadi. Karena setiap keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya, lalu yakin dan berusaha bahwa semua itu bisa karena Allah. Selanjutnya, setelah kita buat video tadi, kita edit sampai semaksimal mungkin, sampai kita benar-benar suka menonton video yang kita buat tadi, konten yang kita buat tadi, lalu kemudian kita upload ya prosesnya. Nah, proses yang inilah kita itu diuji. Proses di saat kita itu udah upload video, udah merasa konsisten, tetapi hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Jadi teman-teman, apapun usahanya, baik itu kita itu seorang pengusaha, seorang kreator, atau bahkan kita itu seorang pegawai mungkin ya teman-teman, kita itu selalu diuji kalau kita itu sebagai pemula awal-awalnya, itu yang namanya training. Jadi teman-teman, untuk sebagai kreator, kita itu juga harus mengikuti tahapan proses yang dinamakan itu training, percobaan teman-teman. Kalau seandainya kita itu belum monetisasi, belum dapat gaji dari sosial media tempat kita upload konten kita itu anggaplah itu sebagai proses di mana kita itu mengikuti masa training, masa percobaan. Apakah kita itu benar-benar ingin menjadi kreator, atau apakah itu kita hanya ingin mencoba-coba saja ya teman-teman. Antara orang yang ingin mencoba-coba saja dengan orang yang benar-benar ingin menjadi kreator itu berbeda teman-teman. Kalau seandainya kita ingin benar-benar menjadi kreator, tentu saja itu kita tetap konsisten walaupun kita di masa training. Lain halnya dengan orang yang mencoba-coba saja, iseng-iseng aja. Kalau dia diuji, kalau dia ikut tahapan training, masa percobaan, tentu saja dia akan berhenti lalu mencoba usaha yang lain, mencoba kreativitas yang lain. Itulah dia tahapan di mana kita itu diuji menjadi seorang kreator. Itu sebelum kita monetisasi, sebelum kita mendapatkan gaji dari konten kita itu. Itulah dia proses di mana kita diuji menjadi kreator yang diuji. Jadi, untuk kita itu menjadi kreator yang benar-benar sukses, yang benar-benar seperti layaknya kreator lain yang sukses, yang berpenghasilan banyak ya teman-teman, tentu saja kita tuh harus melewati proses ujian tadi itu ya. Proses dimana kita tuh dicoba teman-teman. Walaupun kita nggak digaji, walaupun kita nggak dimonetisasi, kita tetap menjadi kreator, kita tetap buat konten, upload konten. Nah, itulah dia usaha kita teman-teman, usahanya para kreator yang sukses setelah melewati masa-masa percobaan, tetap menjadi konten kreator, tetap menjadi kreator walaupun tidak mendapatkan gaji apapun. Di samping itu, walaupun kita nggak dapat gaji apapun, walaupun kita belum dimonetisasi, tetap kita menjadi kreator, menghasilkan konten, memproduksi konten, berapapun konten yang kita buat, pasti ada hasilnya teman-teman. Karena pada dasarnya semua kreator itu kontennya nggak langsung banyak penonton ya teman-teman. Ada beberapa video mungkin yang melalui tahapan-tahapan, mulai dari sedikit penonton, nanti hingga akhirnya penonton itu banyak dengan sendirinya. Setiap kali para penonton menonton video kita, pasti video kita yang lainnya itu akan direkomendasikan oleh sistem di akun sosial media tersebut kepada orang-orang yang pernah menonton video kita. Jadi, buatlah penampilan video kita itu menarik, buat para penonton itu tertarik untuk melihat video kita di awal mereka melihat konten-konten kita. Kalau mereka sudah suka melihat konten kita di awal mereka melihat konten kita, maka berkemungkinan besar mereka itu menonton video-video kita, dan tentu saja mereka itu tertarik menjadi follower kita, menjadi subscriber kita, dan otomatis itu jam tayang kita bertambah ya teman-teman, penayangan kita bertambah, viewer kita bertambah. Itulah dia, hingga akhirnya algoritma sistem itu terbentuk dan video kita selalu direkomendasikan oleh sistem kepada para penonton yang menyukai jenis konten yang kita buat, jenis konten yang kita pilih tadi. Itulah gunanya teman-teman, bikin konten itu cukup satu jenis agar konten kita itu lebih mudah direkomendasikan oleh sistem secara otomatis.
Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk jadi kreator yang sukses itu kita itu harus melewati proses ya teman-teman. Kalau seandainya subscriber kita itu baru sedikit, follower kita itu baru sedikit, berarti itu namanya proses. Proses dimana kita akan menjadi kreator yang sukses jika kita itu selalu konsisten buat video. Namun berapa video yang harus kita buat di saat kita itu menjadi kreator? Jadi teman-teman, kalau untuk short itu tuh minimalnya kita bikin videonya 10 video per harinya ya teman-teman. Bikin durasi minimal di atas 20 detik agar video teman-teman itu mendapatkan poin di akun sosial media. Bikinlah video minimal 10 video lalu diupload di sosial media, di akun sosial medianya teman-teman. Baik itu di YouTube, di TikTok, Instagram, di snack video, atau di sosial media lainnya. Upload minimal 10 konten, 10 video. Maksimalnya bisa 100 ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman sanggup bikin 100, silahkan bikin 100. Tetapi kalau seandainya teman-teman nggak sanggup, teman-teman cukup bikin minimalnya 10 ya teman-teman. 10 per harinya upload video, agar video kita itu terus direkomendasikan oleh sistem kepada para penonton yang pernah menonton video kita, yang menjadi subscriber kita, follower kita. Itulah gunanya bikin video banyak-banyak dalam perharinya. Semakin banyak kita upload video perharinya, maka semakin besar penghasilan pendapatan yang akan kita dapat di akun sosial media. Baik itu subscriber, jam tayang, maupun gaji ya teman-teman. Tetap semangat dan konsisten. Itulah dia proses kita itu diuji menjadi kreator yang sukses. Yang pertama itu konsisten upload video, berapapun hasilnya selalu konsisten, apapun hasilnya selalu konsisten. Walau nggak dapat gaji, walaupun nggak dimonetisasi, tetap konsisten upload video. Untuk di shorts, teman-teman upload video minimalnya 10 video per harinya. Maksimalnya teman-teman bisa upload video 100 video per harinya. Tetapi kalau seandainya teman-teman nggak sanggup bikin video banyak-banyak, teman-teman bisa bikin minimalnya 10 video yang berdurasi minimal 20 detik ya teman-teman, agar teman-teman itu mendapatkan poin dari video yang teman upload di sosial media. Itulah dia banyak video yang harus kita produksi di shorts sosial media, baik itu di YouTube, TikTok, snack video, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Namun di sela-sela kita konsisten teman-teman jangan lupa menonton videonya kreator-kreator lain, agar kita itu bisa banyak belajar ya teman-teman, bisa memperbaiki konten-konten kita, meniru konten-konten para kreator-kreator lain. Jadi jangan lupa pakai metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tetapi bagi saya teman-teman, kalau ATM itu saya singkatannya amati, tekun, dan modifikasi. Jadi amati kontennya para kreator-kreator lain, dan tekunlah teman-teman, tekun buat konten, tekun melihat dan menonton video dari kreator lain. Setelah itu modifikasi teman-teman, setelah kita udah melihat, menonton videonya kreator-kreator lain, lalu teman-teman modifikasilah agar teman-teman bisa bikin konten yang viral seperti para kreator-kreator lain yang sedang viral. Oke teman-teman, semoga sukses, dan itulah dia proses dimana kita itu diuji menjadi para kreator, diuji menjadi kreator yang konsisten, yang sukses, yang profesional. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.